Kita tiba di segmen terakhir One on One, masih bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama Pak Rosan, Kepala BPI Danantara. Pak Rosan, tadi kalau Anda berbicara soal pasar itu berbicara soal fundamental ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin persepsi publik itu juga akan berpengaruh. PR-nya sekarang apa yang akan dilakukan Bapak sebagai Kepala Badan Bicara Danantara untuk meyakinkan publik, menumbuhkan kepercayaan publik di tengah kondisi yang seperti ini. Kita tahu banyak kasus yang terjadi beberapa hari terakhir dan memori kolektif masyarakat terkait dengan investasi juga tidak bagus begitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan publik di sini? Memang untuk membangunkan suatu trust kepercayaan kan tidak bisa overnight ya. Betul. Pasti ada tahapannya. Nah, tapi yang bisa saya pastikan kita akan menjalankan ini dengan salah satu dengan very transparent, dengan transparansi. Dan akan kita buktikan pertama dengan apa? Satu, kita akan mempunyai susunan dari board board of director-nya, tim-timnya itu adalah orang-orang yang kompeten, yang punya track record yang baik, kemudian expert di bidang masing-masing, akan kita tunjukkan. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ini nih line up susunan dari boardnya, susunan dari yang lain-lainnya, komite investasi segala macam. Kan mereka masyarakat bisa melihat, oh ternyata yang dipilih memang yang orang-orang terbaik semua gitu. Nah, karena kembali lagi orang-orang ininya kan sistem kita sudah punya yang baik, tapi kalau orang-orangnya nggak kompeten, tidak punya integritas, ya percuma juga gitu. Nah, itu harapan kami dengan kita insya Allah nanti punya tim yang sangat baik, yang sangat kompeten, integritas tinggi, itu bisa membangun terus kepercayaan masyarakat dengan adanya tim-tim yang sangat-sangat baik ini. Dan itu bisa saya jamin. Tim yang kompeten, bebas kepentingan itu menjadi salah satu titik krusial kepercayaan publik di sana. Di tahap awal ada dana sebesar 20 miliar US dollar ya Pak ya. Bagaimana ini akan di leverage nanti untuk bisa menghasilkan lebih tinggi nilainya? Ya kembali kita juga sangat hati-hati ya dengan dana itu, dan kita tadi sudah kita diskusikan, kolaborasikan apa saja kita mau investasikan, tapi yang paling penting adalah yang mempunyai dampak ke anak cucu kita. Dan antara we invest in the future. Dan antara invest in the future. Gitu. Jadi itu yang menjadi pegangan kami juga. Mungkin saya nggak go into details lagi ya mengenai investasi itu, kita sudah bahas. Tetapi pada intinya ini adalah selalu yang disampaikan, ini adalah dana rakyat. Ini dana punya rakyat. Ini dana punya rakyat. Jadi rakyat berhak untuk ikut mengawasi Danantara ini. Dan kami sangat senang, sangat terima kasih, sangat terbuka untuk diawasi oleh siapa saja. Gitu. Oke. Danantara lahir di tengah kondisi ekonomi global yang naik turun nih, Pak, geopolitik dan lain-lain. Kita tahu Amerika dengan Cina perang tarif segala macam. Secara ekonomi pasti akan berdampak ke Indonesia. Bagaimana peluang atau mungkin Bapak mengukur juga risk atau threat dengan kondisi saat ini? Ya memang ini kalau yang sifatnya global kan itu di luar, beyond our control ya. Di luar kontrol kita. Ada geopolitik yang tensinya makin meningkat, ya kan, geoekonomian juga makin meningkat tensinya. Tapi dengan adanya Danantara ini justru kita mempunyai kemampuan dari diri kita sendiri. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri pada saat kita mau investasi, pada saat kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kalau soal pekerjaannya, proyeknya kita sangat banyak, kita opportunity-nya sangat banyak. Tapi kendala kita yang selama ini ada apa sih? Kemampuan untuk pendanaan kita yang dari diri kita sendiri. Nah sekarang kita ada nih, kita punya. Jadi kita tidak hanya tergantung nasib kita misalnya investasi dari luar saja gitu. Enggak, kita juga punya kekuatan sendiri. Jadi ini bikin kita confidence. Jadi justru dengan ini kita, dengan ada Danantara ini mengurangi ketergantungan kita terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi target-target yang kita capai itu bisa kita prediksi lebih baik dan bisa menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang lebih meningkat ke depannya.
Cita-citanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau boleh nih, saya kasih ruang untuk Pak Rosan berbicara ke masyarakat. Menjamin bahwa ini memang diawasi oleh publik, tapi dari pengelola Danantara sendiri akan menjamin bahwa ini akan berikan semaksimalnya untuk benefit bagi publik dan bangsa ini. Silakan Bapak berbicara. Oke. Saya sebagai pimpinan dari Danantara, saya berikan jaminan bahwa di bawah kepemimpinan saya, kita akan jalankan ini dengan baik, dengan benar, tidak ada kepentingan sendiri, tidak ada benturan kepentingan, dan saya pastikan juga tim di bawah kita dengan sistem yang kita bentuk akan melakukan pekerjaan ini secara profesional. Jadi itu yang bisa saya janjikan. Dalam perjalanannya tentunya kami juga selalu terbuka untuk mendapatkan masukan, inputan, feedback dari seluruh masyarakat yang ada, karena hanya dengan begitu Danantara bisa menjadi lebih baik dan memberikan asal manfaat yang luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa. Kalau boleh bicara, pesan khusus ada nggak sih Pak dari Pak Prabowo kepada Pak Rosan ketika diberikan tanggung jawab besar ini? Pesannya itu yang tadi saya sampaikan, adalah Danantara ini jalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi, dengan penuh kehati-hatian, dan lakukan dengan integritas. Itu pesan beliau. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Rosan, di tengah kesibukan Anda yang luar biasa. Kami yakin ada banyak sekali permintaan untuk wawancara untuk menjelaskan Danantara ini makhluk seperti apa. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab semua pertanyaan publik yang muncul. Mulai dari bagaimana sistem pengawasan yang sudah dijelaskan bahwa BPK, KPK, Kapolri, dan juga Jaksa Agung akan menjadi board yang akan mengawasi ini. Dan audit bisa dilakukan ya Pak ya. Saya akan kasih sedikit conclusion sedikit biar publik kembali bisa menyerap ini. Semua bisa diaudit, bahkan juga diawasi dari DPR di sini, kemudian pemerintah juga chip in langsung di sini, artinya kita punya confidence, rasa percaya diri ya Pak ya, untuk melakukan bisnis ini dengan baik dan juga kuat untuk mencapai goals-nya. Tinggal kita mengajak masyarakat mendukung niat baik dari pemerintah, mudah-mudahan bisa tercapai. Tadi Pak Rosan sudah memberikan jaminan, ini disaksikan 270 juta masyarakat, bagaimana ini jadi tanggung jawab yang besar untuk kemajuan Indonesia, memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja. Terima kasih sekali lagi Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roslani. Terima kasih, selamat malam. Saya Dwi Anggia, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di One on One malam ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.